Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ikhwan Syandika dengan NIM D60023009. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan ekosistem. Di slide selanjutnya yaitu anggota kelompok. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, yang kedua Ahmad Saraf atau Ilah dengan NIM D6002301118. Yang ketiga itu Humam Majah Rayan dengan NIM D6002301115. Yang keempat, Muhammad Damar Hanafi dengan NIM D600230129. Yang terakhir itu Muhammad Faras Tarif dengan NIM D600230132. Di slide berikutnya yaitu makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup itu sendiri yaitu makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Slide selanjutnya itu pengertian biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata termasuk manusia. Berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, maka komponen biotik dan ekosistem dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Slide selanjutnya itu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik itu sendiri meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman. Yang selanjutnya itu ada ciri makhluk hidup. Yang pertama itu mampu bernapas. Tiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis organ untuk bernafas. Organ-organ ini tergantung pada ukuran tubuh dan habitat makhluk hidup itu masing-masing. Adapun cara makhluk hidup melakukan proses pernapasan yaitu ada dengan paru-paru. Contohnya itu seperti mamalia, manusia, dan lain-lain. Yang kedua, bernapas dengan insang seperti ikan. Yang ketiga, bernapas dengan kulit seperti katak. Dan yang terakhir, bernapas menggunakan trakea seperti kupu-kupu. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Bila kebutuhan makanan dan minuman manusia tidak terpenuhi, maka tubuh akan terasa lemas dan tidak bisa melakukan aktivitas. Makanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada karnivora, yang artinya pemakan daging. Yang kedua ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang ketiga ada omnivora, yang artinya pemakan segala. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan secara konseptual terstruktur dalam tingkatan tropik. Sebuah tingkatan tropik mencakup semua organisme atau spesies dengan posisi yang sama dalam rantai makanan. Ciri makhluk yang selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup dan
penambahan ukuran ini akan kembali kepada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu kembang biak. Perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Reproduksi atau perkembangbiakan generatif atau biasa disebut sebagai reproduksi seksual terjadi ketika gamet jantan atau sperma bertemu dengan gamet betina atau telur. Reproduksi seksual dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan selanjutnya ciri makhluk hidup yang kelima, menerima rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh dari bentuk beragam seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Selanjutnya, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa terpengaruh oleh manusia. Semua proses interaksi yang terjadi di dalamnya berjalan secara natural, sama seperti ekosistem lainnya. Ekosistem alami dibentuk oleh 2 komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem alami dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat berada di wilayah daratan, suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan flora, fauna, dan abiotis yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Begitu banyak ekosistem perairan yang dapat ditemukan di alam. Setiap ekosistem perairan memiliki karakteristik yang beragam. Contoh dari ekosistem perairan adalah perairan tawar dan air laut. Ekosistem darat dibagi menjadi 2, ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Ekosistem padang rumput yakni didominasi oleh vegetasi rerumputan hampir seluruh organisme hewan yang tinggal di ekosistem padang rumput. Contohnya adalah hewan herbivora seperti kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Ekosistem gurun dihuni oleh makhluk-makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dengan keadaan yang kering dan suhu yang panas. Jarang ditemukan tumbuhan yang hidup di ekosistem ini. Contoh hewan yang sering berada di ekosistem gurun adalah contohnya seperti serangga kalajengking, ular, dan kadal. Selanjutnya, ekosistem hutan. Ciri ekosistem hutan adalah vegetasi pohon keras yang beragam mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Semua vegetasi tumbuhan dengan baik karena hutan memiliki tanah yang kaya akan humus. Oke, selanjutnya ada ekosistem laut. Berbeda dengan sebelumnya, ekosistem air atau ekosistem laut memiliki air dengan kandungan garam yang sangat tinggi. Dan biasanya itu bisa melebihi 4%. Selanjutnya ada ekosistem alam. Ekosistem alam ini merupakan ekosistem terluas di dunia. Ekosistem laut berdekatan dan berhubungan dengan ekosistem lainnya, seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, dan ekosistem estuari. Oke, selanjutnya ada ekosistem laut. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem laut ini memiliki air dengan kandungan garam yang sangat tinggi dan biasanya itu bisa melebihi 4%. Selanjutnya ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini merupakan ekosistem terluas di dunia. Dan ekosistem laut itu berdekatan dan berhubungan dengan ekosistem lainnya seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, dan ekosistem estuari. Selanjutnya itu ada ekosistem air tawar. Pada ekosistem air tawar ini, kadar garam air yang ada di dalam air tawar sangat sedikit, sehingga disebut dengan air tawar. Terdapat beberapa contoh ekosistem air tawar, yaitu ada sungai, rawa, dan danau. Karakter sungai adalah gerakan air yang menghasilkan arus, dan seluruh organisme pada sungai hidup di ekosistem ini.
telah beradaptasi dengan aliran air sungai. Berbanding terbalik dengan karakter sungai, karakter rawa dan danau adalah air yang tidak bergerak sehingga tidak menghasilkan arus air. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Dalam ekosistem buatan ini terdapat upaya untuk menjaga dan memulihkan ekosistem alami yang terancam. Munculnya konsep inovatif yang dikenal sebagai ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan sistem yang diciptakan manusia dengan tujuan mendukung keberlanjutan dan mengimbangi kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya aktivitas oleh manusia. Mengapa ekosistem buatan penting? Ekosistem buatan penting karena menjadi solusi inovatif yang membantu kita mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia seperti penebangan hutan, populasi, dan urbanisasi, ekosistem buatan hadir untuk memperbaiki kerusakan ini. Manfaat ekosistem buatan yang pertama, ekosistem pemulihan ekosistem. Misalnya, restorasi lahan basah yang rusak dapat dilakukan dengan membangun struktur buatan seperti kolam, saluran air, dan menanam spesies tumbuhan asli. Yang kedua, penyaringan udara. Beberapa ekosistem buatan seperti dinding hidup atau atap hujan atau atap hijau memiliki kemampuan menyaring polutan dan memperbaiki kualitas udara. Yang ketiga, pembangkit energi terbarukan. Dapat digunakan untuk menggunakan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Yang keempat, edukasi dan rekreasi. Berfungsi sebagai edukasi dan ruang rekreasi untuk masyarakat. Mereka dapat belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Di sini ada contoh dari ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan yang ketiga, ekosistem waduk. Anggota ekosistem yang pertama, individu makhluk hidup tunggal dan biasanya hidup berdiri sendiri. Dua, populasi, sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas atau jenis makhluk hidup adalah jenis makhluk hidup yang hidup bersama di suatu habitat tertentu. Terima kasih.